bulan Al-Quran, bulan Ramadan, nuzulul Quran, itu memang kaitannya persis di Ramadan ini. Karena Ramadan diturunkannya Al-Quran dan juga kita sebut sebagai bulan Al-Quran, dan diturunkan itulah kalau bahasa Islam itu disebut nuzulul Quran. Jadi Al-Quran yang pertama diturunkan Allah itu di 17 Ramadan, maka kita sebut nuzulul Quran. Halo sahabat Udayana, kembali lagi bersama saya Letu CHK Koat Kade Yolanda Zara Oktavani di Udayana Podcast. Sahabat podcast, tidak terasa hampir 1 bulan sudah seluruh umat muslim di dunia melaksanakan ibadah puasa, dan tidak lama lagi akan merayakan Hari Idul Fitri. Nah, untuk mendalami makna dari bulan suci Ramadan ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pejabat Kodam 9 Udayana yang membidangi terkait agama Islam, yaitu Wakabintal Jarah Dam 9 Udayana. Selamat pagi, Letkol Infantri Usman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, berkah Ramadan. Alhamdulillah, puasa lancar ya Bapak ya? Lancar, aman, terkendali. Baik Bapak, boleh sharing-sharing sedikit dong Bapak terkait dengan bulan suci Ramadan ini? Boleh. Kalau boleh tahu nih Bapak, apa sih amalan yang boleh dilakukan pada bulan suci Ramadan ini Bapak? Terima kasih. Bulan Ramadan ini bulan suci, salah satu bulan yang mulia dari 12 bulan. Amalan yang dilakukan di Ramadan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bahwa Ramadan ini adalah diwajibkan berpuasa. Kita tahan diri, tahan lisan kita, tahan mata kita, tahan telinga kita, seluruhnya anggota badan ini menahan, selain menahan lapar dan haus. Ya. Lalu apakah seluruh umat muslim itu wajib berpuasa? Apabila ada yang sedang datang bulan ini bagaimana Bapak? Utamanya yang wanita nih Bapak ya. Iya, terima kasih. Ramadan ini diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang sudah balik, ya, kecuali anak-anak ya. Kalau yang sudah balik itu diwajibkan, kecuali 2. Al-Quran itu sebutkan 2 saja yang boleh tidak berpuasa secara global ya, secara besar ya. 1 al-marid, orang yang sakit. 2 as-safar, orang yang dalam perjalanan. Nah, sekarang orang yang dalam haid itu kan dikategorikan perempuan yang sedang sakit. Dia tidak maksudnya dia tidak berpuasa, tidak sholat, juga dia tidak berhubungan dengan suaminya, tidak berhubungan suami istri dalam arti senggama, karena dia sedang sakit, keluar darah itu kan. Maka dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti di hari yang lain di luar Ramadan dia harus menggantinya puasa itu. Berarti dianggap wanita yang sedang haid itu sedang sakit begitu ya Bapak ya? Betul. Lalu kalau orang yang memang sedang sakit di rumah sakit juga tidak wajib untuk berpuasa Bapak? Orang yang sedang sakit sudah jelas. Orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah sendiri juga, apabila dia tidak kuat berpuasa, maka dia tidak usah berpuasa. Nanti kalau sudah sehat setelah Ramadan selesai, maka dia wajib untuk menggantinya. Tapi sekarang bagaimana kalau orang itu sakitnya mungkin dia sudah divonis sama dokter, dia mungkin sampai meninggal. Nah, itu ada kewajibannya yang disebut fidyah. Dia memberi makan fakir miskin seperti apa yang dia makan. Kalau memang dia Ramadannya 30 hari tidak berpuasa, ya dia memberi makan fakir miskin 1 orang ya. 1 orang fakir miskin selama 30 hari dia makan itu besarannya. Besarannya.
Itu namanya fidyah, itu begitu. Nah, tadi kan terkait dengan yang sakit nih Bapak. Lalu bagaimana dengan prajurit TNI utamanya? Itu kan kita semua sehat-sehat, tapi ada juga sebagian dari kita itu yang sedang melaksanakan tugas nih Bapak, yang tidak bisa maksimal dalam hal melaksanakan ibadah puasa, mungkin karena daerahnya yang susah untuk mendapatkan makanan, atau karena kondisi latihannya yang terlalu keras. Bagaimana nih Bapak? Itu masuk kategori sakit ya. Iya, masuk kategori sakit. Prajurit yang sedang mungkin dia tugas di lapangan, dia harus menempuh perjalanan kaki ya, dari titik A sampai titik C, dia perlu perjalanan dan perlu energi ya. Kalau dia puasa maka dia energinya kan habis ya. Dia akan sakit. Itu bahkan lebih parah. Maka dia boleh tidak berpuasa. Termasuk para pekerja berat. Para pekerja berat itu termasuk orang yang sakit. Nah, nanti di luar Ramadan apabila dia punya waktu senggang, maka dia mengkodoknya, itu menggantinya puasa itu. Jadi setelah bulan Ramadan wajib menggantikan begitu ya Bapak ya? Wajib menggantikan, itu seperti hutang. Lalu kalau tidak salah, bulan Ramadan ini identik dengan bulan Al-Quran gitu ya Bapak ya? Lalu bisa dijelaskan Bapak, kenapa kok bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan Al-Quran? Terima kasih. Al-Quran itu karena diturunkan pada bulan Ramadan ya. Makanya Ramadan ini identik dengan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, itu yang pertama. Allah turunkan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu ada hubungannya dengan nuzulul Quran Bapak? Terkait dengan bulan Al-Quran ini ada hubungannya dengan nuzulul Quran, karena kan sebelumnya itu ada kayak semacam acara nuzulul Quran di Kodam ini. Jadi saya juga ingin mengkaitkan hal itu terkait dengan bulan Al-Quran ini Bapak. Ada hubungannya gitu Bapak ya? Bulan Al-Quran, bulan Ramadan, nuzulul Quran, itu memang kaitannya persis di Ramadan ini. Karena Ramadan diturunkannya Al-Quran, dan juga kita sebut sebagai bulan Al-Quran, dan diturunkan itulah kalau bahasa Islam itu disebut nuzulul Quran. Jadi Al-Quran yang pertama diturunkan Allah itu di 17 Ramadan, maka kita sebut nuzulul Quran. Maka kita ada peringatannya ya. Diperingati nuzulul Quran karena Al-Quran itu adalah merupakan sumber kehidupan umat Islam. Sumber kehidupan, di situ ada masalah, di situ ada jawabannya. Semuanya Al-Quran sudah mengatur, termasuk tata cara kita beribadah, termasuk puasa ini ya. Puasa ini kan menahan diri dari lapar dan haus itu mulai terbit fajar. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Terbit fajar itu sebelum matahari ya. Jadi ada fajar di timur itu, cahaya putih-putih itu fajar ya. Tapi belum matahari. Kalau matahari kan sudah terang. Nah, itu kita tahan diri kita. Makanya kan sebelum puasa disunahkan sahur. Sahur itu sebelum subuh kita sahur. Nah, setelah itu baru kita tahan diri kita dari lapar dan haus. Itu macam-macam. Lapar haus itu kan seluruh hal yang masuk lewat lubang anggota badan kita itu yang akan membatalkan puasa kita. Kita makan, kita minum, mungkin kita kalau nyelam masuk air lewat hidung itu batalkan puasa kita, atau lewat dubur, lewat lubang ya, lewat lubang tubuh kita itu membatalkan puasa kita. Tapi sekarang kalau di luar itu tidak membatalkan, mungkin kita disuntik ya, disuntik itu tidak membatalkan puasa kita karena itu tidak melalui lubang yang sudah disiapkan Allah dalam tubuh kita. Dan itu sudah jelas di Al-Quran ya Bapak ya. Iya, lalu bagaimana dengan orang menangis Bapak? Kan keluar air mata itu kan Bapak. Apakah itu membatalkan puasa? Orang menangis tidak membatalkan puasa. Orang berdonor darah juga tidak membatalkan puasa selama dia masih kuat untuk menahan dirinya ya. Kecuali kalau tidak bisa menahan dirinya, dia dengan menangis terjadilah sakit, lapar dan sebagainya, maka dia bolehlah tidak berpuasa. Itu kan yang
karena kesedihan ya, karena kesedihan, bukan karena menangis air matanya keluar, tapi dia karena kesedihannya. Gitu. Karena biar jelas ini Bapak ya, karena kan pada saat saya bergaul dengan teman-teman yang mayoritas muslim, itu ada juga yang bilang, kok nangis nanti batal loh puasanya. Nah karena saya sebagai orang awam terkait dengan hal itu, makanya saya mau tanya dengan ahlinya nih Bapak. Ternyata tidak ya Bapak ya, tidak membatalkan puasa. Lalu kalau tidak salah nih Bapak, mohon dikoreksi, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah itu bisa dijelaskan nggak Bapak, malam apa sih Lailatul Qadar itu Bapak? Baik, Lailatul Qadar itu adalah identik tadi ya. Lailatul Qadar itu urutannya tadi dengan nuzulul Quran. Lailatul Qadar itu suatu malam di mana Allah menurunkan bundelan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza, itu secara keseluruhan Al-Quran utuh ya, diturunkan oleh Allah. Nah, setelah ada di Baitul Izza, itu adalah ranahnya para malaikat, termasuk malaikat Jibril, disebut Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril nanti yang menyampaikan pesan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur sesuai konteks dan kondisi keadaan saat itu. Turun berangsur-angsur selama 22 tahun turunkan. Itu jadi Lailatul Qadar itu tidak bisa kita tentukan. Kalau nuzulul Quran kan 17 Ramadan. Iya. Tapi kalau Lailatul Qadar itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu antara tanggal 21 Ramadan sampai dengan akhir. Kita tidak bisa menentukan itu tanggal berapa, karena Allah juga tidak menentukannya, dan Nabi Muhammad juga tidak memberikan waktu yang memang signifikan tanggal sini, tidak ya. Makanya kita di Ramadan ini adalah istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Maka siapa orang yang mendapat Lailatul Qadar, maksudnya malam itu pasti turun di tanggal 21 sampai akhir Ramadan, itu pasti turun. Tapi cuman tidak tahu kapan turunnya. Kan malam itu kan sepanjang bumi berputar ya, malam itu kan ada. Mungkin malamnya di Indonesia kan belum tentu malam di Amerika ya, atau di Eropa kan betul. Mungkin siang. Nah, itulah kita kan tidak tahu ya. Makanya kita kan berburu Lailatul Qadar itu ya di sini. Itulah istimewanya Ramadan. Luar biasa. Berarti perbedaannya dari yang tadi itu 17 Ramadan. Nuzulul Quran itu 17 Ramadan, dan kalau malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan. Yang penting dari tanggal dari 20 hari ke-21 sampai terakhir Ramadan, itu ya Bapak ya. Lalu yang dilakukan itu apa Bapak di malam Lailatul Qadar oleh seluruh umat muslim? Lailatul Qadar umat muslim itu banyak melakukan dia. Yang pertama iktikaf di masjid. Iktikaf itu kalau kita ke masjid itu kan setiap waktu ya. Iya. Waktu zuhur kita ke masjid, asar ke masjid, nanti maghrib, isya, subuh ke masjid. Tapi kalau waktu-waktu wajib kita ke masjid itu tidak disebut kita iktikaf. Tapi iktikaf itu di luar waktu sholat wajib, itu kita berdiam diri di masjid, itu namanya iktikaf. Ya, kegiatannya ada zikir, kita bisa baca Al-Quran, atau kita kalau mungkin kelompok orang kita bisa diskusi tentang agama ya. Itu bisa dilakukan di masjid. Selama kita berada di masjid, berarti kita melaksanakan iktikaf itu. Itulah kita berburu Ramadan, berburu Lailatul Qadar itu. Berarti di malam harinya ya Bapak ya? Ya, rata-rata di malam hari. Taraweh, ya, atau setelah taraweh pada saat sampai dengan menjelang sahur. Lalu setelah berpuasa nih Bapak, itu kan diakhiri dengan Idul Fitri, yaitu hari rayanya Bapak ya, puncaknya. Nah itu apa sih makna dari Idul Fitri ini sendiri Bapak? Makna Idul Fitri itu yang pertama hari kemenangan ya, hari kemenangan.
Setelah umat Islam melaksanakan puasa 1 bulan Ramadan, dia akan berakhir dengan Idul Fitri, maka dia menang. Yang puasanya tuntas, itu. Yang puasanya tadi mungkin ada dia perjalanan, dia sakit, berarti dia masih punya utang, dia ada kewajiban untuk qadha, nanti diganti di hari yang lain. Tetap aja itu juga menjadi hari kemenangan bagi dia. Itu kemenangan bagi umat Islam. Yang kedua, Idul Fitri itu hari kesucian. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Fitri itu fitrah ya. Fitrah itu suci. Sebagaikan bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya itu kan fitrah ya. Bagai kertas putih gitu ya, Pak. Bagai kertas Belum ada putih, tinta. belum ada coretan apapun. Nah, itulah. Itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Artinya setelah kita puasa Ramadan, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, dan seluruh aktivitas badan kita itu disucikan ya, dengan puasa Ramadan, maka kita berakhir dengan Idul Fitri. Lalu yang dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia ini khususnya nih Bapak, mungkin adatnya atau kebiasaannya, budayanya itu apa biasanya yang dilakukan Bapak? Kalau Muslim itu kita mendunia ya, mendunia. Oh, Jadi seluruh dunia sama nih Bapak ya? Iya, tidak ada adat Indonesia, nggak ada. Kita adat Arab nggak ada. Jadi ada 3 hal selama Idul Fitri ya, paling tidak yang pokok ya. Iya. Kita dilaksanakan di Idul Fitri. Yang pertama malam terakhir ya. Malam terakhir setelah besok mau 1 Syawal, mau Idul Fitri, mulai maghrib itu kita sudah disunahkan bertakbir, ya. Memuji Allah, membesarkan Allah. Pokoknya kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu seluruh masjid-masjid atau di lapangan, atau mungkin ada yang biasa parade ya. Di malam hari keliling gitu ya. Takbir kelilingan itu tetap itu. Itu di malam harinya ya Bapak ya? Iya, atau itu mulai malam hari, mulai datang malam kita melaksanakan takbir itu terus sampai nanti kita besok pagi pelaksanaan sholat Idnya, sholat Idul Fitri ya. Besok pagi melaksanakan sholat Idul Fitri, baru gema takbir dihentikan situ. Itu takbir, sholat Id, itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan kita secara vertikal, itu takbir dan sholat Id. Itu tanda syukur kita kepada Allah bahwa kita sudah diberikan kebebasan selama Ramadan, maksudnya bebas dari dosa gitu, bebas dari kesalahan. Bukan bebas melaksanakan puasanya, bukan. Kebebasan kita menjadi orang yang suci, orang yang bersih, orang yang menang setelah Ramadan berakhir. Kemudian yang lebih penting lagi adalah silaturahim. Silaturahim, kita kan setelah sholat Id biasanya ada open house ya. Kalaupun kita tidak membuka rumah kita, tapi kita datang kepada tetangga-tetangga kita, salaman, saling berkunjung. Nah itu komunikasi sosialnya ya. Secara horizontal ya, secara vertikal kepada Allah, secara horizontal dengan sesama manusia. Kita saling berkunjung, bersalaman, saling maaf-maafan itu. Itu kan ada minal aidin wal faidin, katanya kan mohon maaf lahir dan batin. Iya, gitu. betul sekali Pak. Iya. Tentunya jangan cuman hanya ucapan ya Bapak ya. Tahu-taunya dalam hati masih dongkol ternyata. Iya. Lalu kalau boleh tahu biasanya Bapak kalau pada saat hari raya Idul Fitri ini bagaimana kebiasaannya di keluarga? Apakah Bapak pulang kampung? Karena kan kita sebagai TNI tentunya tidak setiap tahun memiliki kesempatan untuk pulang bersatu dengan keluarga gitu ya Bapak ya. Karena tugas kita atau juga banyak rentetan kegiatan yang mepet nih Bapak. Terutama di Udayana ini sendiri kan banyak sekali kegiatan. Lalu Bapak bagaimana nih kebiasaannya selama ini untuk merayakan hari Idul Fitri itu sendiri? Ya, terima kasih. Sekarang konsep silaturahim itu sudah banyak media yang memfasilitasi ya. Mungkin ya yang pertama ya utama itu kita harus ketemu ya, bisa bercerita. Itu kalau ada kesempatan. Kalau mungkin para prajurit yang dekat dengan keluarga ya lebih bagus
datang kepada keluarga, kita bersilaturahim, kita bercengkrama kan mungkin, atau kalau ada curhatan-curhatan lain kan bisa diungkapkan di situ. Itu bagusnya begitu. Itu kalau tidak memerlukan waktu yang panjang, memerlukan waktu yang banyak, itu bisa bersilaturahim secara langsung. Itu kan kalau kita masih ada ibu bapak kita, itu top lah gitu. Kesempatan terbaik di Idul Fitri kita silaturahim dengan orang tua. Atau kalau orang tua sudah tidak ada, ya ada keluarga besar, kita bersilaturahim dengan mereka. Yang kedua, karena sekarang ada media sosial, kalau jarak ya, jarak itu tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim. Ya, betul. Iya, kita bisa video call. Iya. Itu mungkin kalau besar lagi kita bisa pakai apa namanya? Pakai apa tuh Bapak? Kayak video conference gitu, kayak Kayak rapat. video conference. Kayak Zoom meeting gitu Bapak ya? Ya kayak Zoom meeting kan bisa gitu, pakai laptop apa kan bisa itu. Seluruh keluarga nongol di situ. Itu saling bersilaturahim juga bisa. Itu bisa dimanfaatkan itu. Karena mungkin kalau prajurit kan ada di perbatasan, ada di mana jauh, orang Medan atau orang Aceh tapi dia tugasnya di Udayana kan jauh gitu kan. Kalau kita bawa silaturahim secara temu muka mungkin kan perlu waktu dan lain sebagainya, dia nggak sempat, akhirnya dia pakai itu, pakai media sosial. Itu manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita. Itu silaturahim juga. Luar biasa. Kalau Bapak sendiri pulang kampung nggak nih Bapak? Saya selama tugas, kecuali saya di Jakarta, saya nggak pernah pulang di saat Lebaran. Satu, karena jauh ya. Kedua, karena tugas pokok saya di saat itu harus hadir di satuan ya. Karena selama ini saya ya membidangi bintal, maksudnya keagamaan. Jadi kalau hari-hari raya saya selalu hadir di satuan. Ketika saya di Banjarmasin, saya nggak pernah pulang Lebaran ke kampung halaman. Saya dari Bekasi, jadi nggak pernah pulang. Saat saya di Palembang juga saya nggak pernah pulang ke Bekasi selamanya. Kemudian sekarang saya sudah ini hari raya tahun kedua, sudah Idul Fitri 2023, Idul Adha, ini 2024 Idul Fitri, saya juga nggak pulang. Karena saya harus hadir di satuan dalam rangka hari raya ini. Tuh. Kecuali saya ketika di Jakarta, saya tetap Idul Fitri di satuan. Hari H setelah itu selesai kegiatan di satuan, mungkin sorenya atau malam baru saya ke kampung halaman untuk silaturahim dengan keluarga. Luar biasa. Karena juga kita sebagai TNI itu kan tidak sepenuhnya bisa merayakan ya Bapak ya. Itu jadi tanggalnya tuh merah semua itu kayak saya lihat Bapak. Tapi karena kita harus tetap mempertimbangkan keamanan. Karena kalau misalnya semua libur, siapa yang akan menjaga kita gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga nanti sampai Lebaran puasa Bapak lancar. Amin. Dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarga juga, semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bapak. Udayana. Udayana. 3